ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemarin dijelasin tentang ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Lanjutannya, kemudian datang lagi bendera, kemudian ada suara mengundang-undang, memanggil-manggil, ainal ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang yang sholatnya khusyuk? Sumayatuna bi royatin wa yunaduna ainaz zakirunallaha katsira. Jadi dipanggil mana orang-orang yang sholatnya khusyuk, maju, kasih bendera. Kemudian dipanggil lagi siapa orang yang banyak zikir, maju yang tukang zikir, kasih bendera. Wa yunaduna ainal ghaibuna atayatiya ala hadhil wujuh salasumi'atin wa isruna royat. Sehingga banyak sekali yang dipanggil orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga bendera itu jumlahnya 320 bendera. Jadi di jembatan Shiratal Mustaqim itu banyak bendera, bukan di bumi saja, di partai-partai. Rupanya banyak partai juga di Shiratal Mustaqim. Masing-masing benderanya orang zikir, benderanya orang tukang ngaji, benderanya orang baca sholawat, benderanya orang yang sholat khusyuk, benderanya orang yang tidak meninggalkan sholat witir. Diberi pokoknya jumlahnya 320 bendera, rombongannya masing-masing. Kemudian li'anna lidinil islami salasumi'ati wa isrina hukman syar'iyyah. Karena juga hukum Islam itu jumlah keseluruhannya 320 hukum syariat Islam. Jumlah keseluruhannya. Kama qala Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Summa yunaduna aina fir'aun. Setelah beres orang Islam, baru orang kafir dipanggil. Mana Fir'aun? Fayatuna bihi ala ra'sihi tajun minan nar. Maka Fir'aun maju, pula jadi Fir'aun. Ngomong Banten. Akhirnya dinelah mahkota yang terbuat dari api. Enggak mahkota. Itu api panasnya 1000 derajat Celcius lebih. 1000 kali lipat dari panasnya api bumi. Kalau umpama panas api itu 100, ya kali 1000, 100.000 kali berarti. Diberikan kepada Fir'aun mahkotanya. Fayastami indahul jabbaruna wal mutakabbiruna. Kumpullah benderanya Fir'aun tadi, diberi mahkota tadi. Di belakang Fir'aun anak-anak buahnya orang yang tukang memaksa. Apapun paksaan, banyak kan kalau paksaan, memaksa sesuatu kehendak sehingga kehendak orang lain tidak bisa masuk kepadanya. Atau orang yang mutakabbir, orang yang takabur, maka nanti baris dengan Fir'aun. Ya berat, jadi Fir'aun. Ini uang-uang takabur, mimburi kita, jadi Fir'aun. Ya berat, pada baris kabeh. Ya Fir'aun, rupanya orang-orang yang sombong, orang-orang takabur itu anak buah Fir'aun nanti. Wa Fir'aun kidamuhum yusakuna ila jahannam. Sementara kaki Fir'aun itu nanti dikirim di neraka jahannam. Nyemplunglah baris semuanya pada di neraka jahannam. Apa nih ketua kan ini jahannam iki? Ya wis anak buah kita jadi Fir'aun. Masuk ke jahannam. Ngecerin semua pada saat itu. Ini di jembatan Shiratal Mustaqim ini. Jadi pada maksar kemudian masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim. Sumainaduna aina Qabil bin Adam alaihissalam. Mana Qabil putra Adam? Fayatuna bihi wala unukihi salasila minan nar. Maka datanglah Qabil bin Adam, dan di lehernya digantungkan rantai yang tercipta dari api. Wala rijlaihi iglalun minan nar. Kemudian juga dibelenggu kakinya juga terbuat dari api itu belenggu. Fayajtamim indahu jami'ul hasad. Maka kumpullah beserta Qabil itu orang-orang yang tukang hasud, anak buah Qabil bin Adam. Mana orang-orang yang tukang hasud? Ikut saya, baris dengan Qabil. Hasudnya apa ya? Hasud ini banyak ini maknanya hasud. Provokator, hasud. Kemudian hasud bukan ke sana ya. Hasud itu iri dengki.
Kalau provokator tuh namimah, tukang ngadu-ngadu, adu domba. Kalau hasud itu pengertian di Indonesia salah. Hasud itu hatinya iri dengki, melihat orang lain senang susah hatinya, itu hasud. Melihat orang lain susah gembira dia keplok tangan, mampus deh, itu hasud. Nah itu baris dengan Qabil bin Adam. Jadi susah melihat kawan senang, senang melihat kawan susah, itu hasud. Dan yang tahu dia dengan Allah. Hasud mah. Kalau namimah ini kan bisa ditebak karena dia provokator. Tapi kalau hasud ini paling jero, paling dalam di dalam hati. Sebab bisa aja dia tidak ngomong tapi hatinya hasud. Ngadalan uang tuku mobil dia kesini tuku pramek. Ngumpul kan. Ini hasud namanya. Ngeliat warung orang rame dia pusing stres. Boro-boro mikir warungnya dewek supaya rame aja warung uang dipikir. Ini hasud namanya. Karena bukan namimah, beda. Qa'ilina zulman dan qatilina zulman, dan orang-orang yang dibunuh. Orang-orang yang membunuh, orang-orang yang membunuh zalim, atau orang dibunuh sama dia, berkumpul dengan Qabil. Wa Qabilu kidamuhum yusakuna ila jahannam, dan Qabil juga akan digiring ke dalam neraka jahanam. Kemudian lagi dipanggil oleh malaikat, summa yunadi aina Ka'ab bin Ashraf, mana Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah Rasul Yahudi. Jadi pemimpin orang Yahudi itu Ka'ab bin Ashraf. Wa yatuna bihi wa la yadihi aglalun minan nar. Kemudian juga digiring tuh beserta orang-orang itu beserta Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan Allah atau orang-orang musyrik. Pemimpinnya Ka'ab bin Ashraf, tangannya dibelenggu yang tercipta dari api neraka. Wa yajtami'u inda usatiruna lil haq, maka orang-orang yang menutupi perkara yang hak, orang-orang yang benci dengan agama, orang-orang yang benci dengan sholat, dengan pengajian, digiring dengan Ka'ab bin Ashraf. Dialah ketua baris dari Ka'ab bin Ashraf. Di Fir'aun, Qabil, Ka'ab bin Ashraf. Baris itu kayak baris. Yusakuna ila jahannam, juga dimasukkan nanti ke dalam neraka jahanam. Kemudian summa yunaduna aina Abu Jahal, mana Abu Jahal? Abu Jahal bin Hisam dipanggil lagi oleh malaikat, "Di Abu Jahal deh." Maju Abu Jahal, pula jadi Abu Jahal. Wa yatuna bihi, kemudian datanglah Abu Jahal, faya yatamu indahu kullu man lam yu'min bi rasul, orang-orang yang tidak beriman terhadap baginda Nabi, maka campurnya dengan Abu Jahal. Siapa mereka? Ateis, PKI. Itu dengan Abu Jahal. Karena cocok Abu Jahal mau dibilang PKI. Galaknya dia, pamannya Nabi, ponakannya sendiri mau dibunuh. Dan sempat digali lubang, kemudian supaya kejeblos tuh baginda Nabi, akhirnya dia yang kejeblos ke dalam lubang tadi, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali baginda Nabi. Dikasih tambang panjang, disambung lagi terus tambah panjang, padahal lubang sekitar 10 meter. Dikasih tambang ratusan meter, terus aja manjangin. Tapi dengan baginda Nabi hanya dengan tangannya saja langsung sampai ke tangan Abu Jahal. Disitulah pepatah, orang yang menggali lubangnya dia akan terjerumus sendiri dalam lubangnya. Pada saat itu, pada saat baginda Nabi hidup, jadi Nabi mau dibunuh, tapi Nabi menolong kepada Abu Jahal. Padahal dia mau dibunuh, jadi Nabi kerunyaan ya. Galak-galaknya mamang itu jadi Nabi. Teruslah temparan nih, "Mang, iya Ki Muhammad, tolong Muhammad." Cuma tangan saja langsung nyampe, diangkat. Itu mukjizat baginda Nabi. Itu mulianya juga baginda Nabi. Namun kita kan norak, gede sekalian. Dengurin nyusahin baik. Ini sekepung. Kadang-kadang mau kita mau sorghum modal ditabrak mobil gitu. Tapi Nabi yang dia sudah mau membunuh, kejeblos, malah ditolongin oleh baginda Nabi. Susah memang ikuti Nabi, terlalu baik Nabi. Namun kita mau
Boro-boro lah masalah begituan, masalah umpama bangkrut deh berat, ngendang bature bangkrut, mampus ya bangkrut, coba pelit, kan begitu ya. Tapi Nabi enggak, mau dibunuh Nabi, tapi ditolongin oleh baginda Nabi. Walam yusdak bihim, wa Abu Jahal kidamu yusakuna ila jahannam, digiring orang-orang yang menutup-nutupi perkara yang benar akan digiring oleh Abu Jahal, diketuai oleh Abu Jahal. Sumainaduna ainal Walid bin Mughirah, mana Walid bin Mughirah, dipanggil juga Walid bin Mughirah. Payatuna bihi payajtamiuna indal muhaq qaruna lil fuqara. Maka akan kumpul dengan Walid bin Mughirah orang-orang yang pelit terhadap fakir miskin. Itu akan digiring dengan Walid bin Mughirah. Wal walidu kidam yusakuna ilan nar, dia akan digiring juga kepada neraka. Summa yunaduna aina Amru al-Qais wa yatuna bihi masudul wajhi. Ada sahabat Nabi dulu namanya Amru al-Qais. Dibilang bukan sahabat lah, musuh Nabi. Hidup di zaman Nabi maksudnya. Karena yang namanya sahabat sejaman dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Walau dia anak kecil, walau dia bayi yang baru lahir, itu sahabat Nabi. Kalau dia beriman, tapi kalau kafir bukan. Maswudul wajhi, mukanya hitam Amru al-Qais. Ayat ditamil indahu as-su'ara wa Amrul Qais kidamu yusakuna ilan nar. Lalu siapa yang kumpul dengan Amru al-Qais? Amru al-Qais ini adalah sang penyair. Maka kumpulan orang-orang yang ahli syair kumpul dengan Amru al-Qais. Nah, ahli syair ini mesti juga dijelasin. Ahli syair yang bagaimana yang masuk ke dalam neraka. Ahli syair yang mengundang syahwat. Ahli syair yang nyanyiin buat dega-dega kan. Bang Toyib, Bang Toyib. Ahli syair tuh. Itu masuk dengan Amru al-Qais. Karena Amru al-Qais ini adalah ahli syair di zaman Nabi. Tidak ada yang mengalahkan ahli syair yang lain mengalahkan Amru al-Qais kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ketika di hari kiamat dipanggil, aina Amru al-Qais, mana Amru al-Qais ahli syair? Kumpulan tuh tukang nyanyi itu, yang nyanyi yang buat deka-deken, nyanyi cinta segala macam. Ya namanya syair kan aneh-aneh. Di langit yang biru, yang hitam redup, turunlah hujan, jelas artinya. Apa maksudnya? Berbeda dengan syair yang memang ada artinya. Seperti syair memuji-muji Allah, seperti syair memuji-muji baginda Nabi, itu ada maknanya. Nah itu nggak masuk ke situ. Jadi yang masuk itu yang lagu tidak ada artinya, gawe mupeng nengdas atau cuma joget-joget ria. Kumpullah dengan Amru al-Qais. Siapa jadi Amru al-Qais? Wih tuan, ini beduk kayak kilaka beduk gitu. Wis laka beduk-bedukan. Mancing bae kalau kita wong berangkatlah ke neraka bareng-bareng dengan Amru al-Qais. Kama qala Allah Ta'ala yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Sebagaimana Allah berfirman, di hari di mana aku memanggil mereka semua manusia beserta pemimpinnya masing-masing. Tuh. Jadi gerombolan-gerombolan kita nanti itu beserta pemimpinnya dipanggil yang sesuai dengan sifat dan tabiatnya, wataknya, kelakuan di alam dunianya. Mana ketua-ketuanya? Ketuanya dulu dipanggil. Lo ketua apa lo? Geng anu. Mana anak buahnya? Kumpul namanya ketua. Baris. Semuanya baris tuh rombongan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada ahli syair, ada gerombolan Fir'aun, gerombolan Josbus. Ini kan cuma istilah, kias. Tinggal siapa rajanya, siapa pemimpinnya dipanggil oleh Allah. Siapa yang umpamanya tukang sholat tapi nggak ngaji, dipanggil juga. Aina sholat,
Mana orang yang sholat akan tetapi la yata'allam, tidak berguru atau tidak belajar ilmu agama. Pula saya pada tunjuk tangan, dia anak buah kumpul balik sholat tapi gak ngaji. Nah, sasar itu sesat. Semuanya dipanggil oleh Allah sebab bahasanya kullu unasi biimami. Kullu di sini setiap manusia, dan kullunya kullu jami. Seluruh manusia dipanggil dengan imamnya masing-masing. Maka ketika kita ada pemimpin yang pemimpin itu kurang baik, kita jangan ikut, bahaya. Nanti dipanggil beserta dia. Kalau pemimpinnya baik, ngikut, nanti dipanggil Allah, masuk ke dalam surga, pasti dipanggil. Maka kata Nabi, manusia itu beserta orang yang dicintainya. Kalau dia ngepennya terhadap artis, maka kelak bersama artis. Ngepennya umpama sama ulama, kelak dengan ulama. Ngepennya sama pejabat, kelak dengan pejabat. Dipanggil gerombolan-gerombolan. Baris semua. Kalama yang duru alul jannati yatuna ila sahra'il wasi'a wa yarawna fiha asjarul mukhtalifah. Nah, ketika sudah baris masuk ke dalam neraka masing-masing, maka sekarang cerita orang yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita orang yang masuk surga ya. Amin. Masuk umpama kita nih ke surga, alul jannah yatuna ila sahra. Datanglah di satu pelataran lapangan yang tidak ada satupun manusia pada saat itu, karena kan baru masuk tuh kita orang. Jadi semuanya melihat sejauh mata memandang seperti padang pasir. Wa yarawna asjarul mukhtalifah, kemudian kita melihat tumbuhan-tumbuhan yang berbeda-beda. Dan di dalam tumbuhan itu ada buah-buahan yang berbeda-beda. Ada buah-buahan yang berbeda-beda, tumbuhan yang berbeda-beda. Wa yarawnal uyunul baridah, kemudian melihat sumber-sumber mata air yang sangat jernih dan dingin. Tajri bainal asjar, dia berjalan di antara pohon-pohon tadi, wal adhari al masmunah, dan kemudian ada bunga-bunga yang indah. Jadi airnya mengalir di celah-celah pohon itu. Kita melihat semua itu yang masuk surga. Jadi bukan melihat api, melihat pohon-pohon dulu. Berbeda-beda, buahnya berbeda-beda, airnya mengalir di antara celah-celah pohon tadi. Sulit digambarin, itu jernih dan dingin. Walaya asmarun muktalifatun wa yaronal uyun. In basotat in sabatot wa yanzuluna tahta zilalil asjar wa yasrabuna minal uyun, kemudian kita meminum air yang tadi jernih, al-barida yang sangat dingin. Pamayat kipi jaufihim, maka di dalam perut kita semua kotoran-kotoran akan muntah pada saat itu. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dunia tadinya dimuntahkan pada saat itu. Wala hakdun wala asadun. Apa maksudnya kotoran-kotoran yang tidak terlihat, seperti kotoran hasud, kotoran takabur, kemudian merasa gagah, benci terhadap orang lain, kemudian kotoran hati memusuhi orang lain, itu keluar semua dengan meminum air tadi. Karena orang surga hatinya sudah bersih. Artinya dosa-dosa kecil itu akan dihilangkan oleh Allah. Beda dengan dosa besar. Keluar takhruju bisababi dari kalma, dengan sebab meminum air tadi keluar semuanya. Fayasiru zahiruhum, maka jadilah zahirnya dan batinnya khalison kalfiddati, bersih, suci seperti perak. Hatinya bersih, tidak ada hitam-hitam, hasud-hasud, gak ada di dalam surga. Summa yarkabunal buraq, kemudian naik buraq tuh kita orang. Langsung naik buraq. Wayatuna ila babil jannah, sampai datang di pintu surga. Berarti itu pelataran surga, belum pintunya, belum. Tapi luasnya sejauh mata kita memandang. Dan pelatarannya itu sangat indah. Naiklah buraq tuh kita orang. Kalau kita mau ngaji, mau ibadah, mau amaliyah soleh, maka kita naik buraq bareng-bareng. Wala bugdun wayatuna ilal babil jannah,
Wayastaqlibuhum khazinatul jannah yansiruna ala ru'usihim min al-jawahir wal fidda wal lu'lu'. Sehingga ketika mau masuk ke dalam surga, diberilah mahkota dari Allah di kepalanya masing-masing yang terbuat dari emas, perak, bahkan intan permata. Engko mahkota kabeh kita masuk ke dalam surga. Wa yaquluna lahum, maka malaikat berkata lahum kepada mereka, maksudnya yang masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian semua yang baik-baik, orang yang baik-baik, orang yang ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga khalidina, abadi selama-lamanya di dalam surga. Ayo mancing-mancing disambut oleh malaikat. Kawan-kawan kita yang rombongan Fir'aun disiksa di dalam neraka. Jadi masuk tuh kita sambil hadrohan ya Nabi, salam alaika. Masuk anak dari kanan ya. Kumpul. Karena peserta pemimpinnya orang ahli hadro dipanggil pian. Mana pian? Ada hadro. Masuk dalam surga. Dikawal oleh malaikat, pakai mahkota, abadi lagi di dalam selama-lamanya, nikmat di dalam surga. Wa yanzuluna manazilahum sumayatim al-jawari wa bi aidihim kausi minal lu'lu'i, sampai di tangan-tangannya dihiasi dengan intan permata, mamlu'atin anwa'il asrabati wa yasribuna min aidihim wa yaskuruna wa yastagiluna bin na'im, ketungkung sibuk di dalam surga dengan kenikmatan-kenikmatan.